Sobat Skensa, selamat datang di Skensa Podcast bersama saya Nabil yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu kita yang sangat spesial nih. Silakan Mas, perkenalan dulu. Halo, saya Muhammad Rizky Ardiansyah, bisa dipanggil Ardian. Oke Mas Ardian ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas. Mungkin tentang kehidupannya remaja mungkin ya. Mas Ardian nih, perkembangan masa antara anak-anak ke remaja itu apa sih yang dirasain sama Mas Ardian ini? Banyak sih, kayak gimana ya, lebih ke kita lebih tahu gitu loh apa yang kita lakukan benar atau salah yang kita lakukan gitu. Terus kayak lebih sadar gitu. Oke, mungkin jadi udah lebih mengenal ya mana yang benar kan, mana yang salah. Yeah. Kira-kira untuk di usia-usia remaja nih, permasalahan yang sering dialami sama remaja itu apa sih? Mungkin sih di kayak masalah kayak insecurity, kayak nggak percaya diri, terus kayak apa ya, bingung sama dirinya sendiri, mungkin lebih ke kayak apa ya, Masih labil. ya masih labil gitu. Jadi untuk remaja-remaja ini kan banyak, mungkin kita semua tahu ya, mungkin remaja ini emang udah usia-usianya buat mengenal yang namanya suka dari satu sama lain ya. Yeah. Cinta mungkin kalau kita bilangnya ya. Dari Mas Ardian sendiri nih, udah ngerasain gak sih atau udah ada pengalaman tentang percinta-cintaan ini? Kalau misalkan percintaan sih banyak sih untuk pengalaman. Kira-kira ada pengalaman menarik gak nih soal cinta-cintaan ini? Waduh, ngeri. Mungkin sih kalau misalkan pengalaman untuk yang cinta ini lebih ke banyak yang sakit hati sih. Oke, mungkin itu ya salah satu permasalahan remaja ya, sakit hati karena cinta. Sakit hatinya kenapa nih kira-kira? Ya banyak hal sih, kayak di ghosting, gimana nggak sih, kayak di ghosting, diselingkuhin dan teman-temannya. Oke, jadi untuk permasalahannya sering ditinggal ya Mas Ardian ya. Kalau kenakalan remaja nih, menurut Mas Ardian apa aja sih kenakalan remaja itu? Banyak sih, kayak apa sih, kayak lebih ke banyak pergaulan bebas kayak gitu. Oke, jadi pergaulan bebas dan teman-temannya ini ya. Mungkin memang kita ini remaja usia-usia ingin tahu ya. Iya, Jadi maksudnya. banyak mencoba hal baru. Jadi kalau untuk pergaulan ini sih memang kita kan lebih banyak di lingkungan luar mungkin ya kalau usia-usia segini. Masih banyak di lingkungan sekolah gitu. Kalau Mas Ardian nih, pergaulannya nih gimana sih, tipe pergaulannya kayak gimana Mas Ardian ini? Pokoknya sih kalau aku ya lebih ke nggak toxically, nggak jauh-jauh sih dari toxic. Terus ya lebih suka di rumah aja sih. Jadi tipe orang yang lebih suka di rumah ya daripada di lingkungan sosial ya. Kan untuk pergaulan bebas nih ya, itu kan termasuk kenakalan remaja. Cara menghindari pergaulan bebas ini menurut Mas Ardian gimana sih? Mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sih, kayak Islam kan. Jadi memperkuat iman Iya, ya. berkat iman. Kira-kira yang lain apa nih cara untuk menghindari pergaulan bebas? Mungkin sih kalau aku ya, kalau aku sih mungkin lebih ke di rumah doang sih. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita keluar itu kan banyak teman-teman kita yang melakukan pergaulan bebas. Mungkinnya kalau misalkan kita dekat sama mereka, kita kan juga ikut kan biasanya kan. Jadi mendingan tidur di rumah, kayak di rumah aja gitu loh. Jadi tipe orang yang menutup ya. Iya, lebih dari situ sih. Untuk Mas Ardian nih, kalau mau milih-milih temen itu kayak gimana sih? Mungkin milih-milih teman kan tadi Mas Ardian bilangnya kita itu terkadang
mengikuti alurnya temen nih. Temen kayak gini kita terkadang juga ikut-ikutan kayak gini juga. Jadi kalau temen baik kita juga ikutan baik, kalau jelek kita jadi ikutan jelek. Kalau Mas Ardian sendiri kalau milih-milih temen itu kayak gimana sih? Milihnya tuh yang kayak gimana gitu? Ya mungkin sih lebih ke gimana ya, kayak berteman dengan sehat gitu. Jadi guys kayak milih dengan ya kita lihat aja dulu, kita lihat terus emang kalau misalkan benar-benar dia bisa diajak kompromi, diajak berteman ya kita berteman. Kenapa sih remaja itu sekarang cenderung melakukan kayak kenakalan remaja gitu? Kalau itu sih lebih ke faktor ya, banyak faktor. Kayak faktor pertama kayak faktor lingkungan, terus faktor pertemanan gitu bisa di, terus sama faktor rasa ingin tahu dari remaja. Oke, jadi memang remaja ini lagi masa-masanya ingin mencoba hal baru ya. Iya. Ini mungkin semua hal itu dicoba. Dia masih belum tahu hal itu resiko kedepannya itu apa. Iya. Jadi cuman ingin mencoba aja nih mungkin. Oke, Mas Ardian. Kira-kira Mas Ardian nih kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih? Kesibukannya sih lebih ke di organisasi ya. Kayak kan bentar lagi kan ada acara HUT sketsa. Jadi lebih ke sibuk di organisasi. Dengar-dengar kemarin nih habis nyelesain PAS ya, penilaian akhir semester. Gimana nih, lancar nggak? Atau ada beberapa kendala mungkin? Untuk kendalanya sih mungkin ada, ya menurut aku sih IP terus. Untuk ujiannya sekarang tuh offline apa online sih? Kalau ujiannya tuh sebenarnya tuh online, cuman kita masuk tapi pakai gadget gitu loh. Oke, jadi tetap masuk ke sekolah tapi ujiannya tetap lewat handphone ya. Iya. Tapi tetap masuk ke sekolah. Setelah PAS gini tuh kan ada sesi remedial nih biasanya ya. Sambil menunggu classmate ya, biasanya kan kalau habis ujian kan ada classmate. Itu kan ada remedial tuh. Mas Adrian ada nggak nih remedinya nih? Waduh, kalau untuk remedi sih lumayan ada sih. Kayak lumayan banyak sih. Kayak lebih ke matematika. Oke, matematika mungkin ya. Permasalahan umum nih matematika. Oke, kalau untuk kesibukan di organisasi ya tadi yang di awal, kira-kira gimana sih caranya bagi waktu antara organisasi dan juga sekolahnya? Kalau untuk pembagian waktu sih aku lebih ke gimana ya? Ya mementingkan sekolah dulu. Habis itu mementingkan organisasi. Karena kan kita kan sekolah. Jadi kayak apa ya? Jadi memang yang prioritasnya itu ada di sekolah ya. Ya Oke, kan tadi katanya masih sibuk-sibuk buat ngurusin event di organisasi nih ya, sama bareng nih waktunya sama masa-masa remedial. Kira-kira ada kendala nggak sih atau mungkin aman-aman aja? untuk kendala sih pasti ada. Kayak miskomunikasi. Terus ya kayak kendala-kendala lainnya. Oke, itu miskomunikasi itu mungkin sedikit umum ya kendalanya. Beberapa masalah itu disebabkan oleh miskomunikasi. Ya, miskomunikasi itu penting banget ya emang Iya. ya. Karena kan kita udah berorganisasi, jadi komunikasi itu harus kayak lancar gitu. Oke, kan ini kalau udah selesai event nih, kan ada masa liburan. Iya. Untuk Mas Ardian sendiri udah ada rencana nggak sih buat liburan-liburan, atau mungkin di rumah aja, atau ada planning mau keluar sama temen mungkin? Aku lebih nggak ada kayak apa sih kayak planning liburan gitu loh, lebih ke kayak dadak gitu. Ngerti gak sih? Kayak Oke, lebih ke jadi- kayak siap gak sih gitu. Jadi memang pakai sistem mendadak Iya. ya. Karena Emang- biasanya kalau misalkan dadak itu jadi. Kalau misalkan planning malah jadi wacana ya. Iya. Nggak jadi berangkat, udah disiapin dari beberapa hari malah nggak jadi berangkat. Iya. Selain healing mungkin ya, sekarang kan anak-anak kalau nyebutnya itu kan healing ya. Selain healing, kegiatan apa sih yang dilakuin sama Mas Ardian ini untuk mengisi waktu luang selama masa
remaja sekarang nih kan banyak banget yang mungkin pakai istilah me time ya. Kan banyak nih beberapa remaja yang suka banget nih ngelakuin me time katanya untuk merefreshkan diri, menenangkan diri. Kalau Mas Ardian nih, me time alanya Mas Ardian ini gimana sih? Ya sendiri sih, lebih ke di rumah sendiri, terus ya ngunci diri sendiri di kamar. Jadi memang tipe yang introvert ya. Jadi me time-nya Mas Ardian ini tipe yang emang cuma di rumah aja. Terus kira-kira kalau me time tuh apa aja sih yang dilakuin? Palingan sih main HP terus sambil kayak apa ya, merenung mungkin. Oke, merenung ya. Memang remaja ini nggak lepas dari masalah emang. Mas Ardian ini tipe yang suka nonton nggak sih? Sekarang kan lagi banyak-banyaknya film baru nih, mungkin sering nonton mungkin sama temen-temennya. Mungkin sih iya, tapi kalau misalkan untuk nonton jarang sih sekarang. Soalnya emang malas aja sih kayak buat nonton sendiri gitu. Nah, kalau misalkan ngajak temen tuh kayak ribet. Oke, kalau dulu sering nih nonton. Ya sering sih. Main-main, jadi memang pecinta film ya mungkin ya dulu. Mungkin sekarang udah agak berkurang ya. Sekarang kesukaannya Mas Ardian ini apa sih? Kayak mungkin hobi atau lagi suka sama apa nih sekarang? Mungkin lebih suka sama tidur sih mungkin. Lebih ke kayak Oke, jadi balik lagi ke rumah ya Iya. ini ya. lebih ke kayak me time sendiri di rumah. Terus mungkin sih aku lebih sering kayak NR Oke, sendirian atau sama teman? sendiri sih. Oke, sendirian ya. Oke, kalau NR nih biasanya itu bisa sampai tiap hari gitu nggak sih? Atau mungkin kayak seminggu tuh masih jarang-jarang gitu? Atau bisa tiap hari? Tergantung sih, kayak tergantung mood aja. Kayak kalau misalkan emang pengen ya lakuin aja, kalau kayak enggak Jadi emang sesuai keinginannya aja. ya. Oke, kalau Mas Ardiannya sendiri nih, pernah nggak sih ngelakuin kenakalan remaja nih? Pernah sih kayak berbohong sama orang tua itu. Oke, bohong sama orang tua ya, udah mulai bisa membantah orang tua nih. Betul. Emang usia-usia segini nih udah mulai mengembangkan emang ya. Gimana sih rasanya kalau bohong sama orang tua? Mungkin ada perasaan bersalah atau mungkin fine-fine aja. Perasaan bersalah sih pasti ada ya, cuman namanya juga berbohong kan pasti kepepet ya. Iya. Ya nggak ngerasa apa-apa. Kalau untuk berbohong sendiri nih, kan kalau remaja-remaja sekarang banyak banget nih yang susah buat minta maaf atau terima kasih. Dengan kenakalan Mas Ardian yang udah berbohong sama orang tua itu udah nyoba buat minta maaf nggak sih sama orang tua? Udah pernah atau masih gengsi nih sama orang tua? Ya, kalau itu sih masih gengsi, masih belum kayak minta maaf gitu belum. Mungkin kalau kenakalan lain nih, ada lagi nggak sih selain bohong sama orang tua? Ada. Banyak ya, lumayan ternyata ya. Apa sih kira-kira? Bolos sekolah. Oke, bolos sekolah pernah ya? Pernah. Itu waktu kelas berapa tuh? Bolos sekolah itu ya kelas 1 SMK. Oke, baru-baru ini ya. Ya mungkin sih. Bolosnya tuh kenapa sih? Lebih ke kayak karena gimana ya, kan udah habis ulangan nih. Iya. Habis ulangan kan udah kayak nggak ada aktivitas apapun gitu. Ya kayak malas aja sekolah gitu. Akhirnya diajak teman main ya main-main aja gitu. Tapi izin ke orang tuanya sekolah nih. Ya Jadi balik lagi sama bohong ke orang tua ya ini ya. Bolos sekolah, apa sih yang dilakuin waktu bolos sekolah itu? ya main sih, lebih ke kayak apa sih, kayak keluar-keluar gitu. Oke, jadi main sama temen ya. Berapa nih waktu itu? Berapa orang yang bolos? Aku sih kalau bolos nggak ngajak-ngajak, kayak 2 orang aja. Hah? Dan apa ya, kalau misalkan bolos tuh kayak ya palingan ke kafe dekat sini, atau enggak ke kayak nongkrong-nongkrong di rumahnya seorang gitu. Oke, jadi orang tua belum tahu nih ya kalau pernah bolos. Tapi mungkin bisa ya dicoba buat minta maaf ke orang tua atau lebih terbuka
yang itu sih aku masih belum ada pikiran buat buat planning kayak gitu. Soalnya kan kayak masih ragu-ragu, terus masih malu, masih takut dimarahin gitu. Oke, sama ada rasa gengsi ya ke Iya. orang tua. Itu sih yang buat beberapa orang tuh kayak apa ya, susah buat ngobrol ke orang tua tuh karena rasa gengsi mungkin ya. Karena mungkin ada yang kurang deket sama orang tua atau yang kayak gimana mungkin. Rasanya nih waktu bolos, perasaan apa sih? Mungkin ada perasaan kayak takut, was-was atau apa, atau mungkin biasa aja. Kalau untuk perasaan takut dan was-was sih pasti ada, kayak bingung gitu loh, kayak takut ntar ketahuan. Tapi biasanya sih kayak be aja gitu, lebih ke kayak bebas gitu, kayak senang-senang aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan pikiran-pikiran kayak gitu tuh apa ya, pikir kayak Pikir belakang. ya pikir belakangan lah gitu. Yang penting kita senang-senang dulu gitu. Oke, jadi pikiran kalau lagi bolos tuh kayak gitu ya. Ya. Pernah nggak sih Mas Ardian ini ngerasa kayak kok aku dulu sampai segininya banget ya ngelakuin hal ini, itu pernah nggak sih? Atau mungkin ada perasaan wah bisa sampai segini ya ternyata aku dulu tuh, pernah nggak sih? Pernah sih, soalnya kan aku juga sering merenung di kamar sendiri ya. Jadi pasti kayak mikirin hal-hal yang kayak gitu. Ya gimana ya, kalau misalkan dipikir-pikir ya mau gimana lagi gitu loh, kan udah kejadian. Iya. Oke, mungkin memang beberapa remaja tuh berpikiran kalau kita nggak nyoba ya gimana kita mau tahu gitu ya. Ya, Tapi balik lagi sama yang tadi, kita juga harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi semua itu harus diolah lagi dan dipikir kembali gitu ya. Memang semuanya itu harus dicoba terlebih dahulu, tapi kita juga harus memikirkan resiko kedepannya ya. Oke Mas Ardian, ada nggak sih pesan-pesan buat temen-temen yang nonton video ini? ada sih, kayak jangan bohong sama orang tua. Terus apa ya, pikir-pikir lagi kalau misalkan mau berbuat sesuatu. Tapi kadang memang beberapa remaja itu sering nggak berpikir dua kali, cuma sekali Iya. pikir gitu aja. Kadang juga di luar kepala kalau mau memutusin hal gitu. Tapi beberapa juga ada remaja yang labil sampai beberapa kali berpikir, masih sering berubah-ubah ya pikirannya. Jadi memang karakter orang itu beda-beda. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita sampai selesai. Terima kasih juga Mas Ardian udah mau datang ke podcast kita. Ya, Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Tentunya juga jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat kita up video yang lainnya. Thank you and see you.